wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sangat saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Muttaqin Arso 10 beserta seluruh pengurusnya, ibu-ibu Ketua Majelis Taklim Arso 10 yang sangat saya hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka mengikuti peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Hadirin, yang di sini disebutkan adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjidil aqsa, ya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, min ayatina innahu was-samiul basir, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah yang diperjalankan asra bi 'abdihi. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Ada ikhtilaf bainal ulama, sesungguhnya yang perjalanan Rasulullah itu sesungguhnya ruhnya saja, atau dalam mimpinya Rasulullah, atau dengan jasadnya sekaligus. Maka di dalam Al-Quran di sini adalah bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya. Jadi yang diperjalankan hambanya. Kalau ruhnya subhanalladzi asra bi ruhihi, ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan ruhnya Nabi Muhammad. Tapi tidak, yang dipakai di dalam Al-Quran adalah asra bi abdihi. Yang diperjalankan adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka al-masyhur, indal ulama, yang paling masyhur adalah perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah itu adalah biruhi wa jasadi, ruhnya dan jasadnya, ya, ruhnya dan jasadnya. Nah, sekarang banyak pertanyaan, ada seseorang, ya, Rasulullah itu perjalanan hanya 1 malam, tapi mengalami sesuatu kejadian yang kalau umpamanya dihitung bisa bahkan mungkin beratus-ratus tahun lamanya, ya, karena perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan ke mana? Kalau jalan darat ke Palestina saja, ke Al-Aqsa, itu membutuhkan mungkin perjalanan antara sekian bulan kalau naik kendaraan pada saat itu, mungkin 3 bulan atau mungkin 1 bulan, ya. Itu perjalanan ke sana. Untuk perjalanan bagaimana cuma 1 malam bisa dilakukan? Bagaimana bisa 1 malam bisa diperjalankan dari Masjidil Haram sampai nanti Sidratul Muntaha, Sabtu 7 nanti, kemudian naik lagi sampai naik langit yang kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana waktu yang sangat singkat itu kemudian terjadi sesuatu yang sangat luar biasa itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah sesungguhnya ujian keimanan buat kita. Ujian keimanan kita. Iman kita itu adalah yakin iman kepada perkara-perkara gaib. Iman kepada Allah, perkara gaib, malaikatnya Allah tidak pernah ketemu, ya. Dan lain sebagainya, surga neraka tidak pernah kita ketemu. Nah, ini adalah perjalanan kita ini, keimanan kita sedang diuji terhadap perjalanan Isra dan Mi'raj. Pada saat kejadian Isra dan Mi'raj itu, orang-orang yang imannya kuat semakin kuat. Yang tidak kuat, remang-remang imannya menjadi kabur, murtad. Apalagi orang-orang yang tidak beriman semakin membenci Rasulullah, semakin melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu hadirin, saya ingin melogikakan. Jadi di sini Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi yang di sini yang jalan itu Rasulullah jalan sendiri atau diperjalankan? Ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah itu dijalankan atau jalan sendiri? Jalankan, ya. Umpamanya ini suatu contoh begini, ibu-ibu, ini pakai logika. Saya kadang sering melogikakan gini. Kalau ada orang itu pakai logikanya orang. Ngomong orang Arso 10, ibu-ibu ngomong. Teman-teman, ibu-ibu, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, baru saja sehari ini saya jalan kaki. Saya jalan kaki mulai dari Arso 10, muter ke Jayapura, kota Jayapura. Saya jalan-jalan sampai Sarmi. Habis itu pulang balik ke sini, pokoknya kurang lebih berapa jam lah, 1 hari. 1 hari saya pulang pergi, jalan kaki dari sini Arso 10 ke Jayapura. Jayapura jalan ke Bunggu, Sarmi, balik lagi jalan kaki ke sini. Ini logikanya ibu-ibu yang lain bisa terima apa enggak? Bisa menerima apa tidak ibu-ibu? Sebab apa? Tidak mungkin orang jalan kaki dengan logika kita, logika manusia biasa, orang jalan kaki kok bisa sampai jalan ke Bunggup 1 hari. Tapi permasalahannya beda. Kalau dia dijalankan oleh seseorang yang dia itu naik mobil, dia jalan kaki, terus kemudian ikut naik mobil bawa puter Jayapura, puter sampai ke Sarmi, balik ke sini sehari semalam sudah sampai ke Arso 10 lagi. Logikanya kalau dia bercerita saya sudah sampai Sarmi dalam sehari ini, kira-kira bisa terima apa tidak? Bisa diterima sebab dia dijalankan pakai kendaraan, ya. Kalau ada orang cerita orang Jawa, barusan saya jalan kaki dari Jawa ke Jayapura, itu cuma tidak sampai sehari saya sudah sampai Jayapura. Logika orang jalan kaki bisa apa tidak? Tapi kalau diperjalankan naik pesawat, bisa apa tidak? Nah, ini ceritanya adalah Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi ini Rasulullah diperjalankan oleh zat yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau kun fayakun. Kalau yang dimau oleh Allah kun fayakun. Apa yang dimau pasti terjadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi kita ini pakai logikanya adalah kekuasaan. Rasulullah itu diperjalankan. Bukan jalan sendiri. Ada seorang raja, ini benar-benar terjadi. Seorang raja di Timur Tengah, pada saat itu namanya raja. Raja itu pokoknya saya ingin bagaimana waktu yang sangat singkat. Hanya semalam saja itu kan prosesnya. Malam itu Rasulullah itu di Tanah Haram, wakil di rumahnya istrinya Rasulullah, wakil ada sandar-sandar di Ka'bah, tiba-tiba kemudian didatangi oleh malaikat. Malaikat itu langsung membelah di bawah Rasulullah, dibelah dadanya Rasulullah dari sini sampai di sini dibelah, kemudian dibersihkan, kemudian diisi dengan hikmah, ilmu dan hikmah dari malaikat itu. Itu perjalanan itu. Setelah itu beliau diajak perjalanan, ada buruk. Tapi buruk jangan ikut-ikut, yang itu adalah Isra itu adalah ingin melecehkan Islam. Jadi buruk yang terus ada gambarnya wanita cantik itu adalah tidak seperti itu.
Buruk itu tidak seperti itu adalah melecehkan Islam. Jangan ada yang naruh gambar-gambar yang Rasulullah naik buruk kuda, yang kuda kepalanya wanita cantik. Itu tidak seperti itu. Maka kemudian setelah itu baru Isra dan Mi'raj. Baru Isra Mi'raj. Jadi maka oleh karena itu melogikakan ini bagaimana? Maka raja itu mengundang tokoh-tokoh agama diundang. Ini ke Tuan Raja, ini mereka jawaban, ini adalah kekuasaan Allah. Bukan kekuasaan Rasulullah, tapi ini kekuasaannya Allah SWT. Pembicaraan Isra Mi'raj ini adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu akhirnya, tapi tetap aja tidak bisa. Terus akhirnya ini ada seorang ulama ahli sufi, seorang wali Allah, Tuan Raja. Tapi saya ambil singkatnya ceritanya, wahai Tuan Raja, jadi di dimensi lain, Tuan Raja, di dimensi lain itu waktu yang sangat sebentar dalam dunia ini, tetapi mempunyai dampak yang sangat lama sekali. Mempunyai dampak yang sangat lama sekali. Maka bagaimana kamu logikakan seperti itu? Waktu sebentar kok bisa mempunyai dampak yang lama? Maka kemudian di dalam hadis Nabi itu, ibu-ibu, satu hari kita di akhirat, satu hari itu kan kita hitungannya 24 jam. 12 jam. Satu hari kalau sehari semalam berapa ibu-ibu? 24 jam. 24 jam. Satu hari di akhirat, di surga maupun di neraka, itu hitungan kita di dunia itu adalah 1000 tahun. Jadi kita satu hari di surga, ibu-ibu, satu hari di surga itu sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Kalau di sana kita sehari semalam, berarti 2000 tahun kita hidup di dunia. Jadi kita di surga itu mempunyai dimensi waktu yang sangat panjang. Satu hari di sana, satu hari malam, sehari semalam di sana, sama dengan 2000 tahun. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu kita di sini, kita hidup di dunia sangat sebentar, sangat sebentar. Tidak ada sampai seperempat jam, tidak sampai. Umur kita tidak sampai seperempat jam untuk ukuran akhirat. Seperempat jam dari satu hari. Belum untuk selama-lamanya. Ya, ibu-ibu, umpamanya ibu-ibu, mohon maaf, ada ibu-ibu ngerasani tetangganya. Ngerasani tetangganya itu termasuk sunnah atau termasuk apa, Bu? Dosa atau sunnah ini kira-kira? Kalau dosa kurang lebih dikasih masuk di neraka berapa hari? 1 jam atau 1 hari kira-kira? Bu, Masya Allah 1 tahun kata Pak Ibu. Berarti kalau ibu-ibu gara-gara ngerasani 1 orang, itu kasih masuk di neraka 1 hari. 1 hari berarti ibu 1000 tahun hidup di neraka. Naudzubillah summa naudzu. Ninggalin sholat ibu-ibu, ninggalin sholat. Kurang lebih kasih masuk di neraka berapa hari? Ayo ibu-ibu usul. Nanti sampaikan sama malaikat. Usul malaikat, saya ninggalin sholat 1 hari. Kurang lebih berapa? 1 minggu? Oke, 1 minggu. 1 minggu sama dengan 7.000 tahun. Lah kalau 7 hari itu kan 24 jam. Berarti 14.000 tahun, ibu. 14.000 tahun lebih sakit daripada koruptor paling banyak, paling seumur hidup. Seumur hidup paling berapa tahun mati sudah. Ya. Maka oleh karena ibu-ibu bertanya ini, ibu membiarkan anak perempuannya pacaran sama orang lain, ibu tahu dibiarin aja, kira-kira masuk neraka berapa hari? Sehari berarti 1000 tahun. Ya Allah, ya Rabb subhanallah. Masya Allah. Maka oleh karena itu ibu, maka terus akhirnya seorang ulama tadi, Syekh, ini ada ember, ini di istana ini benar-benar kejadian. Ini di istana, kemudian disiapkan ember. Tuan Raja, kami menjadi saksi, pejabat-pejabat kerajaan menjadi saksi. Tuan Raja tolong masukkan kepala Tuan Raja di dalam ember ini. Kalau merasa bahwasanya sudah tidak tahan, maka keluarkan kepalanya Tuan. Ini Tuan Raja lepas dulu nama biasanya mahkota atau apa namanya? Ya, mahkotanya itu dilepas langsung kemudian
memasukkan kepalanya di dalam air. Begitu kejadian yang dia rasakan adalah dia rasakan seolah-olah dia baru muncul dari tengah lautan. Dia itu kayak tenggelam dari lautan, dia berupaya naik ke permukaan, terus kemudian dia berenang di pinggir laut dan kemudian di situ dia bingung. Ya Allah, saya ini ada di mana? Saya ini ada di mana? Maka akhirnya ia berkenalan dengan seseorang. Yang seseorang itu berkenalan lagi dengan orang masyarakat kampung. Dan kemudian dia nikah dengan masyarakat kampung itu karena sudah lama. Kemudian nikah dengan masyarakat kampung itu. Kemudian dia sampai punya anak 4. Nah, punya anak 4 ibu-ibu. Punya anak 4 kurang lebih berapa tahun ibu-ibu? Punya anak 4 itu berapa tahun kira-kira? 10 tahun. 4 itu 2 tahun, 2 tahun. Ibu-ibu itu Masya Allah punya anak tidak usah banyak, khususnya di Papua cukup 2 saja. Maksudnya 2 jenis, jumlahnya bebas. Ya, bebas ya. Yang penting 2. Yang penting laki-laki sama perempuan. Laki-laki 10, berarti baru 1 ibu-ibu. Laki-laki perempuannya 10 baru. Ini kita di Papua ibu-ibu, tanah masih luas. Ya, tanah masih luas, 2 saja ya Allah. Neser, kasihan. Yang banyak ya Bu ya, 2 saja maksudnya 2 jenis ya. Jangan 2 saja itu, Masya Allah. Nambah usul untuk ibu-ibu biar masjidnya rame, tambah rame. Amin Allahumma. Kegiatan-kegiatan Islam biar tambah rame. Amin Allahumma. Gitu, yang anak yang banyak. Tapi kalau bisa juga ibunya harus sering doa, rajin berdoa. Makanya ibu-ibu itu saya kasih rotib. Jadi kalau ibu ingin keluarganya aman, selamat, jauhkan bala musibah, rezekinya ingin dicukupi enggak ibu-ibu? Ibu, bapak-bapak ingin dijamin termasuk dari para ulama-ulama, kalau rajin baca ini dijamin mati husnul khotimah, selamat dunia akhirat. Mau apa enggak ibu-ibu? Baca rotib. Katanya aman, kerom sedikit-sedikit, katanya agak sedikit. Baca rotib aman. Tidak usah takut, baca rotib aman. Aman dunia akhirat. Aman dunia akhirat. Itu nanti ibu-ibu fotokopi. Itu wiridan kami di pondok pesantren di sana, baca ini setiap hari. Jadi ibu-ibu baca, kalau apalagi punya anak, punya cucu. Jadi orang tua itu jangan jadi wong tua sing tuwas. Tiwas tua ora ono barokahe. Tiwas tua ora ono barokahe. Tambah tua itu diperes santri tambah akeh. Tambah tua diperes malah ora ono santene. Babar. Masyaallah gak ono manfaate. Ora ono manfaate itu apa diantarane? Anak-anake adoh teko agama, cucu-cucune adoh teko agama. Iku berarti wong tua tuwas, tua ora tiwas tua ora ono barokah. Carane piye supaya dadi wong tua sing barokah? Maca donga, setiap maca donga habis zikir ini, habis zikir terus ya Allah, kula nyuwun dhumateng panjenengan barokah zikir menika kula, keluarga kula, anak turun kula sedaya ya Allah. Dados yoga-yoga ingkang saleh-salehah, uripe barokah doke saking balak musibah, luaske rezeki donya dados ingkang luas rezeki, barokah donya ngantos akhirat. Insyaallah itu akan terjadi sampai anak turunin jenengan. Sing penting wonten tawasul donga. Dan itulah yang dikehendaki para ulama-ulama, para nabi-nabi itu mesti salah satu doanya adalah bagaimana doa keturunannya menjadi anak soleh. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadikanlah saya dan keturunanku orang-orang yang bisa mendirikan ulama-ulama nabi-nabi itu yang dipikirkan hidup itu adalah bagaimana keturunannya. Ibu-ibu wonten sing ndonga ngoten apa mboten? Wonten sing ndonga ngoten apa mboten? Ya Allah, kalau ndak itu dadi tua sing tiwas tua ora ono barokahe. Mulane diantaranya dengan zikir ini, doakan. Ibu-ibu punya cucu, punya anak, doakan cucunya sampai nanti sampai kemana. Kalau sampean berdoa mulai sekarang, itu sudah bahasanya sudah diprogram oleh Allah, anak turun sampean menjadi anak-anak soleh-solehah. Amin Allahumma. Caranya dengan zikir ini, diantaranya rotib haddad. Ibu-ibu kalau dalam keadaan genting, saya sampaikan sedikit, rotib haddad itu ada arahan sama kiai saya, Kiai Maimun Zubair. Kalau wah suasana kok genting, bahaya, baca yang di situ 2 a'udzu bikalimatillah tamma min syarri ma khalaq
A'udzu bikalimatil tammah min syarri ma khalaq. Yang banyak, ibu-ibu, yang banyak mungkin malam, pagi, sore mau tidur baca A'udzu bikalimatil tammah min syarri ma khalaq. Yang banyak kalau dalam keadaan genting. Kalau dalam keadaan genting itu adalah dihindarkan dari seluruh kejahatan makhluk. Makhluknya itu baik jin, setan, manusia tidak akan mampu melakukan kejahatan kepada orang yang zikir ini. Ini amalan yang dijazakan Syekhina Maimun Zubair. Amin Allahumma. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tadi seorang raja seorang raja akhirnya dia itu karena dia raja, kan dia itu punya keluarga. Istrinya itu istrinya itu rodok cerewet. Rodok cerewet tapi ya pantes cerewet. Ibu-ibu kadang-kadang cerewet niku nggih pantes. Lah wong bojone turu-turu wae ora iso kerja. Wong dene basicnya seorang raja, ndak pernah kerja keras, ndak pernah nyangkul, ndak pernah kerja keras ya karena seorang raja. Maka akhirnya sering dimarahi terus. Mau pulang bagaimana? Akhirnya dia pusing, stres. Raja ini pusing dan stres. Terus akhirnya dia kembali lagi ambil wudhu, sholat di pinggir laut yang dia baru muncul itu. Begitu dia sujud, tiba-tiba dia langsung langsung baru ngangkat kepalanya, langsung di kerajaan lagi. Dia marah-marah. Kamu ini Syekh kurang ajar Syekh, membuat saya terlantar di alam lain. Saya di sana dimarahi istri saya susah menghadapi istri saya, anak-anak saya. Saya punya anak 4. Semua orang yang ada di situ tuh, Tuan Raja, kami menjadi saksi. Tuan Raja di situ tidak sampai 1 menit. Kami semua ini menjadi saksinya Tuan Raja. Maka akhirnya tidak percaya karena Raja merasakan secara rohanianya dia merasakan susahnya punya anak 4, punya istri bawel. Ibu-ibu, kalau terlalu bawel, kalau terlalu cerewet itu ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, kalau terlalu cerewet, biasanya bapaknya cepat mati. Biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, pun kepingin jadi rondo. Kalau ndak kepingin jadi rondo, ojo terlalu cerewet niku kalau ditanya satu, jawabnya banyak. Ibu dari mana Bu? Tanya-tanya, pagi-pagi saya sudah nyuci, sudah ke sawah, sudah ngurusi kebun, sudah macam-macam segala macam, sudah ke pasar ngurusi masak. Itu yang ditanya satu, jawabnya banyak. Itu namanya cerewet. Ibu-ibu ngoten apa mboten? Nggih, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Terus akhir ini seorang syekh tadi, pasukan pengawal, tangkap ini syekh, kasih masuk penjara, bikin saya ini raja terlunta-lunta di negara lain. Maka akhirnya dia terus syekh tadi berdoa sama Allah, langsung dia bisa bahasanya orang-orang sekarang namanya ngilmu lempit bumi. Ngilmu lempit bumi langsung sampai di Damaskus Syria. Sampai di Damaskus Syria terus bikin surat. Tuan Raja, saya ingin menyampaikan kepada Tuan Raja bahwasanya itulah di dimensi yang lain bahwasanya seluruh penggawa kerajaan kami, para ustadz-ustadz, para kiai, para ulama ada datang di situ menyaksikan bahwa Tuan Raja memasukkan kepala tidak lama, hanya kurang lebih 1 menit. Bagaimana Tuan Raja mengatakan itu sampai punya anak 4, punya istri, punya anak 4 dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud bahwasanya di dimensi lain, waktu yang sangat sebentar itu bisa membuat dampak yang sangat lama. Waktu yang sangat sebentar. Alam dunia kecil 1 menit, tapi di dimensi yang lain sangat lama. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan Isra Mi'raj itu sesungguhnya kalau dihitung sangat lama. Bagaimana tidak lama? Perjalanan Isra Mi'raj itu kejadian yang sangat banyak. Kejadian yang diantara hikmah beberapa kejadian bapak-bapak ibu-ibu, linuriyahu min ayatina. Salah satu diantaranya adalah Rasulullah melihat Rasulullah melihat di dalam perjalanan Isra itu ada seseorang yang panen habis dipanen sabit katakanlah padi, dipanen babat padi sudah dipanen langsung muncul lagi, langsung pada saat itu langsung jadi tua lagi, bisa dipanen lagi. Begitu terus menerus dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi.
Begitu terus menerus. Tanya, ya Jibril, apa ini ya Jibril? Bagaimana keadaan seperti ini? Inilah buktinya, inilah tandanya umat-umatmu ya Rasulullah yang suka bersedekah. Dia akan dibalas oleh Allah terus menerus berlipat ganda yang tidak habis-habisnya nanti di akhirat. Jadi ibu-ibu yang suka sedekah, ibu-ibu yang suka bersedekah, maka nanti akan dibalas oleh Allah kebaikan-kebaikan yang terus menerus berlipat ganda, yang terus menerus tidak akan putus-putus nanti kita rasakan di dimensi lain atau di alam barzakh atau di akhirat nanti. Amin Allahumma. Yang berikutnya lagi ada Rasulullah melihat ada seseorang ya Rasul melihat ada orang yang suka makan. Dia itu kelaparan, dia itu kehausan, tapi yang dimakan itu dari pohon yang sangat pahit dan berduri. Yang dimakan itu berduri, dia dimakan kesakitan, pahitnya luar biasa. Begitu lagi, karena yang dimakan hanya itu saja. Ya Jibril, ini apa? Kenapa ya Jibril? Kenapa ini orang yang suka makan kok makanan-makanan seperti ini ya Jibril? Itulah umatmu ya Rasulullah, itulah umatmu orang yang bahil, orang yang medit, orang yang tidak suka mengeluarkan sedekah. Itulah buktinya nanti di akhirat. Dia yang dimakan bukan nikmat surga, tapi yang dia makan adalah duri dan makanan pohon yang sangat pahit, buahnya yang sangat pahit dan berduri. Masya Allah. Wonten teng mriki. Wonten tiyang teng mriki sing kepingin madang wonten niku. Wonten napa mboten? Lewat masjid ada kekurangan, koyok-koyok orang ngerti. Koyok-koyok tidak tahu. Padahal Masya Allah. Ini yang kedua. Terus ada lagi. Ada orang kepalanya itu dibentur-benturkan. Kepalanya dikasih, dia kesakitan. Kepalanya itu dibentus-bentus sampai pecah. Begitu pecah meleleh, dikasih kembali lagi sama Allah. Pecah-pecah lagi, dihancurkan lagi. Begitu seterusnya, begitu. Jibril, siapa itu Jibril? Kenapa kepalanya sendiri dipecah-pecahkan sendiri? Dikasih hancur-hancur sendiri, itu siapa Jibril? Jawabnya, ya Rasulullah, itulah tandanya, itulah siksaannya, balasannya bagi orang-orang yang di muka bumi ketika di dunia kepalanya dibikin berat, tidak mau tunduk, tidak mau rukuk, tidak mau sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya kadang-kadang ya Allah, masuk masjid itu ya Allah, ini celakanya orang masuk masjid itu ketika disolati, bukan waktunya dia sholat. Jadi orang yang sangat kecewa itu adalah orang terpaksa masuk masjid hanya disolati tapi bukan sholat di dalam masjid. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Onten masyarakat tengriki ngaten niku. Kata, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya lagi adalah orang yang enggan menjalankan sholat, orang yang tidak mau menjalankan sholat. Itulah balasannya nanti di alam barzakh, nanti di akhirat. Kepalanya dipukul-pukul sendiri sampai hancur, dia kesakitan, kembalikan lagi, dihancurkan lagi, begitu seterusnya. Kepalanya yang sombong, kepalanya yang tidak mau tunduk, rukuk, sujud di hadapan Allah Subhanahu. Yang diantaranya hadirin wal hadirat yang berbahagia, kalaupun sholatnya tidak sungguh-sungguh. Sholat tapi tidak sekalian sholatnya yang sah. Banyak orang sholat tapi tidak sah. Syarat sah sholat itu harus paham. Jadi tahu ilmunya, masalah toharohnya benar, syarat rukunnya sholat harus benar. Masalah toharoh ini penting bapak-bapak ibu-ibu. Jadi jangan sembarangan. Rasulullah pernah berjalan suatu ketika dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba terus Rasulullah itu menangis sedih. Terus berdoa Rasulullah, ambilkan pelepah kurma. Pelepah kurma itu dibelah sama Rasulullah. Yang satu ditancap di kuburan di sini, yang satu ditancap di kuburan di sini. Ya Rasulullah, ada apa ini ya Rasulullah? Dua orang ini sekarang ini di alam barzakh sedang menjerit kesakitan. Dua orang ini di alam kubur ini sedang menjerit kesakitan, diseksa oleh Allah SWT. Apa dosanya ya Rasulullah? Dosanya sesungguhnya tidak besar. Yang satu ini suka ghibah, dia itu suka membicarakan aibnya orang lain.
Yang satu suka ghibah membicarakan aibnya orang lain. Ya, yang satu ini tidak menjaga masalah najisnya kencing. Yang satu tidak bisa menjaga najisnya kencing. Kalau kencing satu tidak bersih, atau yang nomor dua, percikannya kencing tidak dijaga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Jadi hati-hati masalah kencing ini, jangan sampai percikan. Kalau umpamanya bapak-bapak, apalagi kencingnya, kalau umpamanya duduk juga hati-hati. Kalau duduk, ini mohon maaf, ini perkara hak. Kalau duduk, jangan sampai ada percikan yang kena ke badan kita. Kalau ke badan kita tidak pakai celana, tidak apa-apa. Tapi kalau kita pakai sarung atau pakai celana, ada percikan dan tetap sholat, berarti tidak sah sholatnya. Berarti tidak sah sholatnya. Syarat sah sholat itu harus suci badannya, suci tempatnya, suci pakaiannya. Kadang-kadang tidak, pakai celana pipis, ya, pakai celana pipis. Kira-kira ada percikan apa enggak itu? Ada percikan, tapi tetap sholat. Hati-hati, kelihatannya sholat, enggak sah. Dia akan dipukul-pukul kepalanya nanti dalam barzah. Naudzubillah summa naudzubillah. Diseksa nanti dalam barzah. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan lagi masalah pipis. Ada namanya najis mutawasitoh. Ada namanya najis mutawasitoh kan pipis ya. Pokoknya dari kamar mandi. Kamar mandi itu biasanya orang pakai kamar mandi. Pipis di situ. Lantainya itu najis apa tidak? Najis, tidak pakai sendal. Dia tidak pakai sendal, terus keluar dari kamar mandi saja, langsung naik di tempat sholat. Hati-hati, yang seperti itu tuh namanya najis, kakinya itu najis. Loh, kalau najis, maka dia tidak sah. Kalau basah ketemu basah, kering ketemu basah atau basah sama basah di tempat najis, maka kaki kita najis. Ya, kaki kita itu najis. Makanya caranya supaya kita tidak kena najis dari kamar mandi. Mohon maaf Pak Ketua Takmir, kalau umpamanya nanti itu kamar mandi itu harus aman. Kira-kira itu harus aman dari kasih sendal. Jadi di dalam itu pakai sendal. Kalau tidak sendal itu repot. Menurut saya itu sangat repot. Kecuali kalau ini kemiringannya cukup bagus, disiram di sini bagus, mengalir di sini semua, baru kita keluar. Tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan itu lantainya agak sedikit terhambur air semuanya. Kalau terhambur semuanya, maka itu menjadi najis. Kalau kita keluar dari tempat itu, maka oleh karena itu kalau di pondok-pondok pesantren, bapak-bapak, ibu-ibu, ini penting, ini masalah ilmu di masjid-masjid harus paham ini. Makanya kalau di pondok pesantren kadang-kadang ada pembatas. Jadi dari sini ke kamar mandi, pokoknya kamar mandinya ada di situ. Ini ada semacam ada kayak kolamnya itu nanti dikasih kasih kayak semacam besi-besi putih supaya kita bisa menginjak di situ. Kaki kita kalau dari kamar mandi ada najisnya. Kalau atas kan sudah aman mungkin insyaallah ya. Itu kalau kita nginjak di situ, kaki kita sudah suci. Kaki kita sudah suci, dinetralkan karena air. Jadi air 2 kulah. Air 2 kulah itu kurang lebih 200 liter. 200 liter. Jadi harus melewati itu. Kalau lebih banyak lebih bagus. Ini harus hati-hati. Jangan sampai kelihatannya sah. Kelihatannya kita sudah capek sholat kita, tapi tidak sah. Masalahnya syarat sah sholat itu harus suci. Begitu juga tidak hanya di masjid, di rumah-rumah. Saya itu kan banyak lihat di rumah-rumah tidak pakai sendal, masya Allah. Di rumah-rumah tidak pakai sendal dari kamar mandi teracak saja. Apalagi terus kemudian kalau lantainya kita ini basah, lantai kita kering, kaki kita ini basah, maka kalau kaki kita najis dari tempat itu menjadi najis. Nanti kalau kering, ketemu orang yang kakinya basah, kalau ke lantai kita ini najis, maka itu kemudian kalau kita nginjak jadi najis. Namanya itu najis hukmiyah, najis secara hukum. Tapi kalau kita pas kering, kita suci, kaki kita ini kering, lantainya kering, sama ada najisnya, kita nginjak ya enggak apa-apa. Kalau kaki kita suci, nginjak enggak apa-apa, asal kering sama kering. Masalahnya kalau kaki kita ini basah, kemudian lantainya najis. Nah kalau di rumah itu kan menjaga itu agak repot. Karena punya anak-anak dan cucu-cucu. Mungkin bisa pipis sana kemari dan sebagainya. Atau kakinya mungkin kena najis dan sebagainya. Maka oleh karena itu hati-hati. Rasulullah
pernah berduka, Rasulullah pernah susah, padahal itu zaman Rasulullah. Gara-gara apa? Ada orang yang tidak bisa menjaga najisnya kencing. Alhamdulillah subhanallah. Ini penting ini hadirin. Terus kemudian ya Rasulullah kenapa dikasih pelepah kurma? Selama pelepah kurma ini basah, maka dia bertasbih sama Allah. Bacaan tasbihnya itu diberikan kepada orang ahli kubur. Maka oleh karena itu kemudian jadi dikiaskan. Apapun juga yang basah, yang ada di atas kuburan, itu adalah membaca tasbih. Tasbihnya diberikan orang ahli kubur. Maka dikiaskan dengan bunga. Jadi orang kalau tabur bunga, bunganya yang basah. Jangan bunganya bunga kertas. Kalau bunga kertas kan kering, tidak hidup. Ya, harus bunga yang basah. Bawa ke kuburan, ditaburkan di situ, baca Fatihah, baca apa. Tapi dari bunga itu sendiri atau dari tanaman yang ada di atasnya itu sudah membacakan tasbih untuk orang yang ada di alam kubur. Oke, paham napa mboten Bapak-bapak Ibu-ibu? Sangat penting untuk menjaga masalah najisnya kencing. Jangan kelihatannya sok Islam sok, tapi najis tidak sah. Kita tidak sah, nanti di sana dipertanyakan, sholat kamu, saya sudah sholat duhur ya Rasulullah, saya sudah sholat 5 waktu terus ya Allah sekian bulan, tapi najis terus kamu, tidak sah semuanya, neraka disik kamu. Naudzubillah subhanallah. Masya Allah. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk orang-orang yang dipukuli kepala, yang tidak memperhatikan masalah sholatnya. Yang diantaranya bisa ada waktu untuk belajar ilmu agama, tapi tidak mau belajar ilmu agama. Ya, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah harus belajar. Harus belajar kalau ada kesempatan. Tidak bisa putra-putrinya suruh belajar. Putra-putrinya suruh belajar. Sebab nanti di akhirat banyak orang yang menyesal. Anak itu titipan Allah. Jangan di planning menurut nafsu kita. Harus di planning kira-kira yang menitipkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita itu anaknya siapa ibu hakikatnya? Siapa yang menciptakan? Berarti kita dititip oleh Allah. Kalau kita dititipi jangan semenang-menang kita. Jangan semau gue. Kira-kira kita harus mikir yang nitipin kita maunya apa anak kita ini. Jangan semau gue. Nitipin yang nitip Allah. Ibu dititipi sepeda motor sama Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati kirim nitip motor kepada ibu. Ibu mau saja? Oh, saya bakar, mau saya hancurin. Kira-kira bisa seperti itu? Akan dituntut, ya. Makanya harus sesuai orang nitipin ini niatnya apa? Allah nitipin kita itu untuk apa? Agar supaya bisa mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma. Nanti di akhirat banyak orang mau masuk surga. Ibu Haji silakan. Ibu Haji dari mana? Arsul 10. Namanya siapa? Fulana. Silakan masuk surga. Cek sholatnya bagus, ibadahnya bagus, semuanya bagus. Ternyata anaknya itu bulet. Sholatnya bulet, pacarannya rajin. Subhanallah, waktunya bisa ngaji, tidak pernah disuruh ngaji. Makanya ibunya, anak kamu lama begini. Saya anaknya Abu Haji tadi yang mau masuk surga. Abu Haji sini, ikut masuk neraka dengan anak kamu. Ini anak titipan Allah. Tapi kau terlantarkan, kau bikin jauh daripada Allah Subhanahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, di antara apa itu? Beberapa hal adalah ada seorang yang perjalanan Rasulullah itu ada melihat ada orang mikul kayu. Mikul kayu, dia sudah terjatuh-jatuh kecapean. Mikul kayu yang sangat besar, dia kejatuh-jatuh, sering jatuh-jatuh. Tapi begitu ada kayu tambah lagi, kayu tambah lagi, kayu tambah lagi. Semakin keberatan, semakin terjatuh dirinya, semakin terjatuh dirinya. Ditanya ya Jibril, siapa itu Jibril? Kata malaikat Jibril, itulah umatmu yang suka minta jabatan-jabatan, yang ambisi mendapatkan jabatan-jabatan. Pokoknya segala jabatan dia embat semuanya. RT embat, lurah embat, sekdes embat, semuanya maunya dirinya sendiri. Nanti anggota dewan diembat, mau calon wakil bupati diembat, semuanya jabatan mau diminta semuanya. Pokoknya dia maunya di depan, tidak mau di belakang. Orang seperti itu yang jabatan satu tidak amanah, tidak sempurna, yang ini belum sempurna, ini sempurna.
tapi maunya di depan terus. Orang yang ambisius seperti itu, hati-hati. Di akhirat, di alam barzakh, ibaratkan seperti orang yang menanggung amanah, keberatan, tidak mikirin itu, terjatuh-jatuh, dan akhirnya dia mendapatkan siksaan terus-menerus. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang berikutnya lagi, Rasulullah ada melihat ada seseorang yang kukunya ini dibikin kayak Pak bara, yang membara dari kayak besi. Kukunya panjang-panjang dari besi, kerauki mukanya kasih hancur sendiri. Dikasih hancur, begitu hancur, kembalikan ke Rasul, dihancurkan lagi. Itulah tandanya orang yang suka mengadu domba, orang yang suka membicarakan aibnya orang lain. Itu nanti akan di sana seperti itu. Ada lagi ada orang kesakitan, guntingnya dari api, digunting mulutnya, jatuh, tumbuh lagi, gunting lagi. Siapa itu? Jibril. Itulah orang-orang yang suka nasihati, orang-orang penceramah, orang-orang tukang khotbah, jarkoni iso ujar ora iso nglakoni. Nauzubillah subhanallah. Muga-muga mboten kula nggih, amin Allahumma. Muga-muga kita semua diselamatkan dari ini Allah. Nauzubillah subhanallah. Ya, bisa ngomong, ojo hanya sekedar pinter ngomong kalau tidak bisa mengimplementasikan, nggih. Ojo hanya sekedar pinter ngomong, tapi upayakan bisa kita melakukan sendiri. Ojo sering dakwah ngalor ngidul, pokoknya korban segala macam, melakukan sing ngaji udah. Fatul Qorim berunsur waca surat Safinah orang ngerti, naku suara ora paham, tapi kalau gaya Islam yang Masya Allah, kayak para wali-wali, kayak para auli, hati-hati. Ya enggak apa-apa, dakwah itu monggo, tapi ya harus disesuaikan dengan diri kita. Ini punya dakwah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi yang terpenting dakwah itu ke keluarganya dulu, keluarganya dulu, anak istrinya sudah baik dulu ya, anak istrinya sudah baik dulu. Mau ngaji orang, anaknya tidak ada yang ngaji. Nanti orang lain mentertawakan, ibu, putra-putranya suruh ngaji, suruh mondok, anak itu bulet orang suruh mondok belas. Pantes apa betul? Bapak-bapak, Allah putra ngaji, ya ngaji, orang ngaji, keluarganya tidak mesti ngaji. Ya Allah, ngoten itu diguni kalau pun ngomong gitu. Jarkoni iso ngomong rasa nglakon. Sing sembodo, wong iki sing sembodo. Yang pertama diperintahkan wajibnya dakwah itu diri keluarga dulu. Maka Rasulullah itu yang diperintahkan pertama adalah qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Itu orang lain tingkatan berikutnya. Wajibnya itu diri dan keluarganya dulu. Istrinya sudah tahajud, sudah tahajud atau belum? Anak-anaknya sudah rajin tahajud atau belum? Jangan ngomong ibu-ibu tahajud ya. Istrinya sendiri tidak pernah tahajud. Anak-anaknya tidak pernah tahajud. Ini muskilat kami, ini problem. Kalau bisa sing sembuh. Ini kan membaca, amin Allahumma. Ini di antara hal ada seorang, ada diceritakan dalam perjalanan Rasulullah itu, ada melihat ada seorang makannya di depan itu ada makan babi enak. Mungkin bahasa kita yang makanan enak itu baru ono sate, ono ponro, ono soto, semua enak. Terus sebelah itu yang busu, ono singgatnya pakai. Dia itu orang makan sing api-api, makan sing ono singgat. Mangan yang sudah busuk bau busuk. Tapi dia juga enggak enak, tapi enggak bisa makan yang enak. Jibril, ini wong aneh, ono makanan enak, ono makanan yang busuk itu apa Jibril? Itu adalah orang yang suka berzina, punya istri, malah dia masih selingkuh. Naudzubillah subhanallah. Selingkuh sekarang itu ya Allah, gampangnya tidak karuan. Kalau dulu ingin ngomong-ngomong harus ketemu atau bikin surat, sekarang pakai SMS. Bojone wong bisa di SMS dari jarak jauh, kita mboten. Bisa di SMS saluran menuju selingkuh. Naudzubillah subhanallah. Insyaallah, bukan muskilat
Rasulullah di dalam itu langsung mendapatkan tugas untuk menjalankan sholat 5 waktu. Awalnya 50 kali, kemudian langsung akhirnya minta keringanan demi Rasul demi umatnya, akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari semalam. 5 kali ini pun hukumnya kados semenjak pahalanya seperti menjalankan ibadah 50 kali dalam sehari semalam. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ini yang terpenting. Jadi kalau kewajiban-kewajiban yang lain cukup lewat malaikat Jibril. Kewajiban ini, Al-Quran diturunkan juga lewat malaikat Jibril. Tapi sholat ini sama Allah Subhanahu wa taala dibikin suatu hadiah yang istimewa untuk Rasulullah dan untuk umat Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah langsung memanggil sendiri Nabi Muhammad untuk menerima tugas ini langsung, tidak pakai perantara, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat ini menjadi sangat penting. As-sholatu imaduddin. Sholat itu menjadi tiang agama. Man aqama waqad aqamati. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah meninggalkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, sungguh dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Agama ini hancur gara-gara kita meninggalkan sholat. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Rasulullah ini waktunya Rasulullah SAW. Ada seorang sholat tiba, bayangkan itu termasuk sahabat Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah, tapi namanya sahabat ada juga yang agak sedikit masih kacau-kacau. Tiba-tiba disolati di situ ada Abu Bakar, Umar, tiba-tiba muncul Allahu Akbar. Ini kain kafannya yang di lehernya itu bergerak-bergerak. Apa itu? Kok tiba-tiba bergerak-gerak lehernya? Terus langsung dibuka sama Abu Bakar. Ternyata di situ ular yang melilit lehernya, ular hitam yang melilit lehernya, yang sudah memakan lehernya mayat itu. Terus sama Abu Bakar langsung mau dibunuh ini ular. Dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Bakar, kenapa kamu bunuh saya? Saya ini diperintahkan oleh Allah. Saya ini diperintahkan oleh Allah untuk makan ini orang, untuk menyiksa orang sampai hari kiamat. Apa dosanya ini Abu Bakar katanya? Apa dosanya wahai ular? Dosanya ini apa? Dosanya ada 3. Yang pertama, dia itu menggampangkan, dia itu dengar azan tapi tidak pernah dia menjalankan sholat. Sholatnya itu dibikin permainan saja. Jadi pertama karena dia tariku sholat, suka meninggalin sholat padahal benar. Orang masyarakat sini dengar azan apa tidak? Kalau tidak sholat, hati-hati. Makan ular nanti, ibu masih di kuburan, makan ular sampai hari kiamat. Ayo angkat tangan yang mau. Angkat tangan yang mau, ayo ibu. Ada yang datang seperti itu, wah keren kayaknya ya. Kalau dimakan ular keren gitu ya. Monggo silakan. Yang mau merasakan sensasinya dimakan sama ular. Ya, ada enggak ibu? Semoga kita selamat, amin Allahumma. Yang kedua, kenapa apa dosanya kedua? Yang kedua adalah dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jadi ibu, ibu bisa menghitung zakatnya ibu. Ada zakat zakat fitrah, ada zakat harta benda. Zakat harta bendanya ibu bisa menghitung apa tidak? Harus hitung per tahun, apalagi kalau bisnis. Banyak sekarang di sini toko-toko yang bisnis. Hitung hasil penghasilannya berapa 1 tahun. Itu kurang lebih dihitung dengan nominal disamakan dengan harga emas. Harga emas itu 85 gram emas itu berapa totalnya? 85 kalau itu dinilai berapa per gram adalah 1 juta. Berarti kalau sudah ibu punya uang 85 juta, itu berarti sudah masuk ke nisab. Keluarnya adalah 2,5%. 2,5% ya. Ibu paham ya? Cara menghitungnya adalah 85. Yang masuk adalah 85. 85 gram emas itu nanti harganya berapa? Itu per tahun harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya itu bisa diberikan langsung ibu-ibu sendiri. Oh, zakat saya pada keluarga, boleh keluarga tetangga. Kalau di masjid, bagian kalau di masjid yang punya paling terdekat dengan ibu siapa? Tetangga, fakir miskin. Fakir miskin diberikan zakatnya itu, kemudian untuk apakah ada petugas yang ada di masjid juga.
Jadi yang sebab apa? Karena dia manu zakat, orangnya tidak mau membayar zakat. Terus yang ketiga apa? Yaitu lantas mau apa itu kalaman ulama. Dia itu tidak pandai, tidak memperhatikan apa itu kalamnya, dawuh-dawuhnya para ulama. Dia itu enggan tidak mau mengikuti perintahnya para ulama atau dakwah-dakwahnya para ulama. Jadi bapak-bapak ibu itu yang menjadikan sebab. Sebab orang disiksa dalam kubur di akhirat nanti. Sebab dirinya tidak mau ikut fatwanya para ulama, tidak mau belajar sama ulama, anak-anaknya tidak ada yang mau belajar sama ulama, itu yang akan diancam disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putranya itu belajar sama ulama namun betul. Al ulama warasatul am. Ulama itu menjadi pewaris para nabi. Tapi sekarang ada ulama yang abal-abal. Ulama yang abal-abal. Ulama abal-abal itu adalah ulama yang tidak ada sanadnya kepada Rasulullah. Ilmunya tidak punya sanad keguruannya. Tidak punya sanad keguruan itu mengkotek. Jadi kan ada cerita yang namanya pondok tahfidz, tapi gurunya tidak pernah hafal Quran bersama di hadapan ulama. Apa guru yang guru punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya mengkotek. Terputus, tidak boleh belajar sama orang-orang seperti ini. Ini dolul mudil, sesat dan menyesatkan. Jadi belajar sama ulama. Jadi kalau ingin selamat, anak-anak kita harus belajar sama ulama. Barangkali mungkin demikian yang saya sampaikan, ibu, bapak-bapak. Sudah jam 11 itu ada tamu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.